Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya. Karena ini agak kosong, boleh dong yang di belakang ke depan, duduk di depan. Jadi lebih berkatnya double-double. Hayo, ada yang mau berkat double-double? Ya, terima kasih, luar biasa. Pada pagi hari ini saya perhatikan, walaupun pakai masker ya, saya melihat pada sukacita semua. Karena saya tahu Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang setuju, katakan amin. Amin. Terus boleh juga dong tepuk tangan kiri. Kita sudah diberkati. Kanan kiri, kita sudah diberkati Ibu. Kita sudah diberkati. Tepuk tangan kiri. Yang kanan, maksudnya teman kanan, yang di teman kiri gitu. Oke, terima kasih. Karena kita sudah diberkati, Tuhan begitu baik. Saya juga percaya Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita pada pagi hari ini akan menaikkan pujian, kita akan bersuka cita. Boleh ya Bapak Ibu ya, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersuka cita untuk memuji Tuhan dan menyembahnya. Karena yang berlindung, kita perlu sukacita. Yang bernaung juga kita bersukacita. Boleh ya Bapak Ibu tangannya ke atas. Yang berlindung padanya. Yang berlindung padanya kan bersukacita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang di hadinya selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan belayang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput kan bergoyang riang. Semua puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi penuh dengan sukacita ya. Yang berlindung padanya kan bersukacita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Katakan burung-burung terbang tinggi dan melayang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput kan bergoyang riang. Semua puji Tuhan. Burung-burung terbang tinggi dan melayang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang. Semua puji Tuhan, semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan, semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum acara persekutuan doa dimulai, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef dan Roh Kudus.
Selamat pagi. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau masih memberi kesempatan kami kumpul di tempat ini bersama orang-orang yang kami kasihi, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Terutama Kau telah selalu menyertai kami di dalam hidup kami. Dan Kau juga masih memberi kesempatan kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, seperti keluarga kami. Bapa, pada hari ini kami ada itu berkat kasih dan berkat-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, adalah berkah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu karena Kau tetap pelihara kami di dalam hidup kami. Tuhan, maafkan segala dosa-dosa kami yang memang dalam kehidupan hari-hari kami kadang lupa akan Engkau. Tapi kami percaya karena Kau begitu baik, kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Kau ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun semusim berlalu, Kau tetap pelihara kami. Karena kami percaya kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Dan pada pagi hari ini kami telah menerima kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan sama-sama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih setia-Mu dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia, ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri karena kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, katakan sekali lagi, ku mau bersyukur. Ku boleh angkat tangan tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Syukur, kalau bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengucap syukur secara langsung, dipersilakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Kau tahu isi hati kami. Masih banyak yang ingin mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, atas perbuatan yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami.
yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Dengan karya-karya-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur pertama atas pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Tuhan Yesus begitu baik pada kita. Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya-karya di dalam hidup kita. Menolong kita, berkat-berkat-Nya, kasih-Nya terutama sepanjang masa. Pasti ada ya yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus karena kebaikan-Nya. Saya percaya Bapak Ibu pasti pada mau bersaksi agar banyak yang bisa diberkati dan memberi kekuatan. Siapa? Ada ya? Rina mau bersaksi? Oh enggak. Ayo, Foni mau ya? Mau enggak? Ya, boleh tepuk tangan buat teman kita, Sis Foni, luar biasa. Ya, silakan Foni. Terima kasih, Maria. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti lagu yang kita dengarkan tadi, dalam segala hal kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Hari ini saya mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Seperti teman-teman ketahui, ada 2 orang keluarga kami yang sakit kanker, Pak Toton dan Ibu kakak ipar saya ya, Ibu Lani Herawati. Dan puji Tuhan dengan mungkin saya cerita dulu ya, Pak Toton itu kan sakit dari 1 tahun yang lalu, tapi sebelumnya itu ciciknya dulu Ibu Lani Herawati itu dia terdeteksi kanker payudara stadium 3. Nah, dia seorang Muslim satu keluarga. Kami tergerak untuk mendoakan, juga melalui persyukuran doa ini, melalui teman-teman pengurus Praise and Worship, kita mendoakan untuk siapa saja, termasuk untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk Bapak Ibu sekalian juga yang ingin didoakan. Kita doakan melalui berbagai macam komunitas, baik PDKK maupun komunitas doa yang lain. Dan kakak saya sudah di kemoterapi 6 bulan, kemudian diangkat payudaranya, kemudian harus radioterapi lagi selama 25 kali. Kemudian bulan lalu itu harus kontrol yang terakhir, apakah sudah bagus atau masih ada kansernya. Jadi saya ingin menemani dia untuk kontrol di dokter yang dia pakai di Surabaya. Kita menemani dia untuk kontrol, berangkat ke sana, mereka naik kereta api. Dan saya sekalian ikut untuk cengbengan ke orang tua saya. Nah, setelah selesai kontrol itu, saya ikut dia naik mobilnya dia. Dan dia bercerita bahwa puji Tuhan kansernya itu udah 90% udah hilang, jadi tinggal 10%, jadi harus di radioterapi lagi. Nah, betapa saya mengucap syukur ya, meskipun kita mendoakan saudara kita yang berbeda agama, tapi Tuhan juga tetap mengasihi mereka. Jadi siapapun teman atau keluarga yang kita tergerak untuk mendoakan,
Mari kita doakan karena kuasa doa itu sangat besar. Kemudian kita balik ke Jakarta, saya nebeng naik mobilnya dia dan karena udah penumpangnya banyak, saya duduk paling belakang. Itu lumayan panjang perjalanan dari Surabaya mampir ke Semarang, mampir lagi Cirebon, akhirnya sampai Jakarta. Nah, sampai Jakarta itu ternyata badan saya itu sakit semua, ternyata udah usia ya. Jadi kalau perjalanan panjang itu wah mau ngirit jadinya malah sakit semua badannya. Terus udah istirahat malamnya, besok pagi itu benar pinggang saya itu sakit sekali gitu, kayak nyeri gitu. Kemudian ya saya percaya karena teman-teman juga Bu Herlina dan teman-teman tim doa selalu mengajarkan untuk percaya akan kuasa doa. Saya berdoa untuk badan saya sendiri. Tuhan Yesus, Engkau penyembuhku, tolong Tuhan sembuhkan rasa sakit di panggul saya, dalam nama Yesus saya disembuhkan. Dan saya gerak-gerakkan lagi, puji Tuhan, rasa sakit itu otomatis hilang. Sungguh bersyukur ya teman-teman, kalau sakit, kalau dikasih mujizat itu senang sekali, karena kalau kita sakit kan kita mesti berobat yang akupuntur atau disuntik atau apa. Nah, ini dengan kuasa doa, Tuhan Yesus itu mendengar doa kita. Mari kita imanin apapun yang kita derita dalam kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus, kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Fonita atas kesaksiannya, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Fonita. Bu Fonita mendoakan juga ya, mendoakan teman kita yang sakit ya. Karena kita di Persekutuan Doa ini juga banyak mendoakan teman-teman orang di luar sana yang sakit atau yang bermasalah apapun ya. Yang penting kita berdoa, kuasa Tuhan, Tuhan yang menentukan di sana ya. Yang penting satu lagi, kita percaya bahwa doa adalah kuasa yang paling baik bagi kita. Dan sis Fonita juga pegel-pegel didoain sendiri ya, langsung sembuh ya, luar biasa. Tuhan Yesus begitu dahsyat ya. Walaupun kita berdoa ya, artinya begini, kita berdoa belum tentu dikabulkan saat ini, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mendengarkan yang terbaik doa-doa kita dan lebih dari harapan kita. Bapak Ibu, mari kita dengarkan tanggapan pujian ini bahwa Tuhan pada doa kita ditentukan adalah waktu yang tepat akan dikabulkan sama Tuhan, tapi waktu yang tepat. Jadi waktu hari ini berdoa bukan hari ini dikabulkan. Yang penting kita percaya. Mari kita dengarkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita katakan lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
hidup tadi. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga ingin bersaksi sebentar ya Bapak Ibu ya, di dalam hidup saya. Belum lama ini, seminggu yang lalu hari Selasa, suami saya sakit jam 1 malam. Saya kan kalau tugas WL itu 2 minggu sebelumnya saya sudah mempersiapkan lagu. Ya Bapak Ibu ya. Terus seminggu kemudian kan kita sudah menentukan kapan latihan ya Bapak Ibu. Tapi suami saya itu jam 1 malam Selasa. Jadi artinya gini, kalau mendadak itu kan saya cari penggantinya susah ya Bapak Ibu ya. Suami saya sakit sampai nangis. Suami saya itu tidak pernah masuk rawat inap, tidak pernah merasakan sakit yang parah seperti itu. Dia sakit sampai nangis-nangis. Jadi jam 1 malam saya bawa ke UGD Gading Pluit, diperiksa. Kalau jam 1 malam kan hanya dokter jaga ya teman-teman ya. Diperiksa, kita kan nggak tahu, jadi harus periksa air seni dan darah. Saya udah deg-degan, saya berdoa aja. Saya memang setiap hari, setiap pagi itu doa rosario. Walaupun di rumah nggak ada yang sakit, mendoakan teman-teman juga yang sakit, yang saya tahu juga gitu ya, saya doakan gitu. Tapi ini malamnya, jadi paginya saya doa untuk kesehatan keluarga, malamnya suami saya mengeluh sakit, saya tetap bawa dia ke UGD dan di sana juga saya berdoa. Saya bingungnya gini, saya kan komitmen ya kalau sudah tugas gitu, kalau mendadak, apalagi mendadak cari orang, tolong dong ini kesibukan mereka juga ada, saya maklumin. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau memang Kau izinkan aku melayanimu di tanggal 16 Mei ini, tolong suami saya sembuhkan agar, maksudnya sakitnya mungkin ya karena sakit udah usia atau apa gitu ya, tapi ternyata benar hasil air seni dan darahnya bagus semuanya, puji Tuhan. Saya aduh ya Tuhan, Kau mendengarkan doaku, aku bilang gitu. Apalagi saya sudah menyiapkan lagu yang tadi ya, saya bilang memang Tuhan tidak, maksudnya gini, Tuhan tidak semua menjawab doa kita ya, tapi memberikan yang terbaik, lebih lagi dari yang kita doakan, lebih lagi yang dari kita harapkan. Sekarang suami saya udah oke-oke aja, saya pergi ke sini happy loh. Jadi puji Tuhan walaupun saya tetap memantau dia, gimana Pi, sakitnya masih suka, enggak. Udah baik kok, kamu mau ini, malah dia support saya, kamu mau apa ya pelayanan silakan katanya gitu. Jadi karena saya kan kalau pelayanan memang harus konsentrasi kan, jadi memang kalau ini memang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan saya harus benar-benar gitu. Jadi keluarga juga sehat, saya meninggalkan tadi juga happy gitu loh jadinya. Ya itu. Kesaksian saya yang sedikit sangat maksudnya gini, Tuhan Yesus begitu baik gitu di dalam
keluarga saya gitu. Bapak Ibu, saya boleh ya nyanyi sedikit lagu tadi ya, saya ulang ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, karena itu lagu benar-benar, wah benar-benar Tuhan mendengarkan doa lebih lagi lebih. Dan harapannya juga lebih lagi. Jadi suami saya sehat dan saya juga happy di sini gitu ya. Baik. Sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sekali lagi. Yes, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan lebih lagi dahsyat ya, lebih dahsyat lagi untuk memujinya, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saya udah untuk berdiri ya. Karena kita menang. Di pemenang dalam segala perkara, iblislah digalakkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Boleh ya Bapak Ibu tangannya ke atas, kita tepuk tangan ke atas. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeay. Iblislah dikalahkan oleh Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau sebelah sini. Haleluya. Karena panjinya Yesus. Sekarang saya mau yang sebelah kiri. Haleluya.
saja. Kita katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Atas karya-karyamu yang kau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Agar kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, hidup jalan-jalan. Agar semua rencanamu digenapi. Mari katakan dalam iman. Ajar kami Bapa, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup jalan-jalan. Agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, kasih setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, agunglah karyamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita katakan sekali lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami Bapa, agar kami beroleh hati bijaksana.
bijaksana, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan lebih dan lebih lagi untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Ingin kami bersetia, waktu besar kasih-Mu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Kau jamah kami Bapa, Kau rapi kami, Kau kuduskan tempat ini Bapa. Haleluya. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Oh, shalayalaya, shalayalaya.
Shakara la 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 la. Shalaya la 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 la. Shalaya la 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 la. Shakara la 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 la. Shalaya la 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 la. Shakara la. Shalaya la ya la la. Shalaya la ya la 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 la. Shalaya la 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 la. Shakara. Shakara. Shakara ya la ya la ya. Shalaya la la la. Kami tenang Tuhan, selalu dekat dengan Engkau. Kau Bapa yang begitu baik, sungguh teramat baik. Kau telah sembuhkan penyakit kami. Kau telah pulihkan kami Tuhan. Kau telah legakan kami. Kami bersyukur Bapa. Kau begitu baik. Kau menolong kami dari segala keterpurukan di dalam hidup kami. Di dalam masalah-masalah keluarga, penyakit, pekerjaan. Kau selalu menopang kami Tuhan. Kami tetap selalu ingin dekat dengan Engkau. Kami tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini menjelang siang, kami juga siap Tuhan untuk mendengar semua firman-firman yang akan nanti diwartakan oleh Bapak Stefanus. Kami siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk membuka mata, pikiran. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, kami percaya Kau telah mengurapi Bapak Stefanus. Agar nanti apa yang dikatakannya semua berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan dan akan membuka hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Pak Stefanus, dipersilakan waktunya Bapak. Ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat. Itu yang penting, sehat. Ya, kalau tidak sehat, udah nggak bisa kita ketemu. Jadi saya kira saya buka masker aja supaya tahu umur saya berapa. Ya, nama saya Stefanus Tianadi. Saya diutus oleh Perduki chapter Selatan 2. Jadi kita ada 10 chapter, sekarang 14 chapter mungkin ya. Dan kebenaran saya hari ini didukung oleh Ketua Perhimpunan Perduki, Stephen Chua. Duduk ada di belakang, tolong Pak Stephen. Ya, dengan istrinya Ping Ping yang selalu membantu, tulang rusuk betul-betulan itu. Nah, usaha saya adalah dalam bidang furniture dan interior design. Ya, kantornya ada di Fatmawati dan
Saya punya 2 anak, laki-laki 2-nya, dan dengan 6 cucu. Cucu yang pertama dan kedua ada di Melbourne dan sekolah di sana, kuliah di sana. Yang satu sudah S2, yang satu S1 baru masuk. Dua-dua di University of Melbourne. Dan satu lagi sebentar lagi akan berangkat juga ke Kanada. Dan istri saya sudah almarhum 2,5 tahun yang lalu. Jadi biasanya kalau saya kemana-mana dia pasti ikut. Tapi ini hanya rohnya saja yang ikut saya. Saya diberi tugas hari ini untuk membawakan satu tema oleh Ibu Herlina Setiawati yang hebat sekali, yang sangat aktif menurut saya, ya, dan memberikan saya semua segala sesuatunya, baca aja yang ini, dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Wah, itu luar biasa. Ya. Temanya adalah The Last Call. Serem nggak ya? The Last Call. Tapi menurut saya itu suatu tema yang bagus sekali, terutama untuk saya. Saya mengingat kembali apa yang harus saya lakukan nanti kalau waktunya sudah tiba. Ya. Nah, the last call katanya itu, jangan sampai ketinggalan. Kita ambil dari bacaan Injil Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama ya. Ya, kita baca Lukas 13 23 sampai 28. Yang di atasnya disebutkan siapa yang akan diselamatkan. Ya. Dan mari kita sama-sama 1, 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, buatkanlah pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau tidak mengerti jalan-jalan kota kami, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari depanku, hai kamu sekalian, dan mengatakan kejahatanmu. Di sanalah akan dapat letak gigi apabila akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dikampakkan keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, kalau kita mendengar sabda ini, siapa yang akan diselamatkan? Siapa? Ibu tahu? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang akan diselamatkan? Siapa? Mereka yang melakukan firman Tuhan, ya. Ada yang lagi? Ya. Siapa lagi? Terus?
Jawabannya gampang kan? Siapa yang diselamatkan? Yaitu orang yang percaya dulu. Yang pertama percaya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, seperti orang Yahudi yang menunggu datangnya Tuhan, dia tidak percaya dan dia tidak diselamatkan. Ini hebat sekali ini. Ibu Setiawasi bilang jangan sampai ketinggalan. Nah, the last call. Apa artinya the last call? Kalau kita naik pesawat atau naik kereta api, di situ ada disebutkan the last call. Ya, last call itu kita harus menyediakan apa? Kita harus sedia semua paspor, dokumentasi, terutama tiket. Harus ada tiket. Kalau tidak ada tiket, kita tidak bisa masuk ke dalam pesawat. Benar? Ya. Jadi pesawat itu kamu bawa tiket, kamu harus juga bawa identitas. Ya, kalau tidak ada identitas, tidak ada KTP, tidak ada paspor, kamu tidak bisa masuk ke pesawat terbang atau di dalam kereta api. Jadi harus ada. Jadi supaya tahu, oh siapa ini baru masuk. Dan kalau tidak, kereta apinya ditutup pintunya. Pintunya ditutup. Jadi siapa yang akan berjuang untuk masuk ke dalam situ? Yaitu ayat 23 dan 24. Itulah inti daripada segala yang ini, yaitu engkau harus berjuang untuk masuk ke dalam pintu itu. Nah, perjuangan itu apa? Jadi kepercayaan kita. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Itulah dia perjuangan. Perjuangan hidup kita untuk masuk ke dalam kereta yang membawa kita ke dalam surga. Itu katanya itu ya, ke tempat yang kehidupan yang kekal. Kalau tidak, kita harus menunggu pesawat yang lain. Mungkin pesawat yang lain itu ada membawa orang-orang yang jahat yang belum mengikuti Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Itu gerbongnya lain gitu. Jadi pesawatnya lain. Nah, itu yang kita sebutkan the last call itu, ya. Jadi kita harus percaya dulu apa, ya. Yesus ada di mana dan apa yang kita lakukan pada hidup kita. Dalam Yohanes 5 ayat 29 itu juga disebutkan begitu. Yohanes 5 ayat 29. Bisa ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, ya, dihukum. Jadi itulah perbuatan kita di dalam dunia ini harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bagaimana? Ya, percaya kepada Yesus dan mengikuti jalan-jalannya Yesus. Yesus jadi teladan hidup kita. Itulah yang harus kita jalankan. Menjalankan firman, ya betul. Tapi bukan hanya membaca dan merenungkan firman, tetapi melakukan firman itu. Itu yang menjadi yang paling penting. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan perintah pertama dan utama daripada Tuhan itu adalah apa? Ya. Kasihilah Tuhanmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan main ya. Yesus baik enggak? Baik. Anda baik enggak? Baik. Yesus baik enggak? Baik ya. Engkau baik enggak? Baik. Setuju. Harus jangan takut-takut mengatakan aku ini baik loh. Iya, karena apa? Karena kita ada Yesus. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Yesus, nah itulah menjadi masalah kita. Jadi doa tadi yang dipanjatkan oleh ibu ini, ibu siapa namanya? Ibu Monita dan Ibu WL yang luar biasa ini,
Ibu Maria, adalah kepercayaan kepada siapa? Tuhan. Jadi doa saja tidak ada gunanya kalau kita hanya berdoa. Ya lembek-lembek begitu, enggak ada gunanya. Tapi doa dalam nama Yesus, itulah yang membawakan keberhasilan itu. Ya tentu tidak semuanya bisa begitu lakukan. Apa yang kita minta belum tentu diberikan. Apa yang kita rencanakan belum tentu diberikan. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, gimana? Yesaya 55 ayat 8, rencanaku bukanlah rencanamu, jalanku bukanlah jalanmu. Itulah yang terbaik, yang menurut Tuhan, itulah yang akan diberikan kepadamu. Ya, kalau saya dalam hidup saya ini, saya kehilangan istri, saya ngamuk gak sih? Marah pada Tuhan. Iya. Kenapa Tuhan kau ambil dia daripada sampingku? Tapi itulah, this is mystery of God. Kita tidak berhak untuk menanyakan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik bagi istri saya almarhum dan saya dan keluarga. Saya tidak tahu apa, tapi jangan tanya-tanya putusan apa sih, atau apalagi mau tidak suka dengan diambilnya darimu. Itu semuanya adalah coba-cobaan di dunia ini yang harus kita pegang teguh. Tetapi kita mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Apapun yang kau lakukan, andalkanlah Dia. Jadi jangan terlalu sombong bahwa ini adalah aku akan melakukan semuanya dengan baik. No, tidak akan. Hidup ini adalah suatu proses. Percaya? Kita hidup dianugerahkan oleh Tuhan. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita hidup di dalam satu ini, bahwa kita lahir di sini, kita nggak tahu. Apakah Anda lahir, Bu Maria? Lahir di mana? Jakarta. Kenapa tidak ke Amerika aja? Jadi ini sudah dianugerahkan oleh Tuhan bahwa Maria itu harus lahir di sini. Ya, you lahir tidak bisa memilih. Ya, tetapi you hidup sesudah you lahir, Anda lahir sesudah itu. Anda bertumbuh, betul kan? Ya, sesudah itu menjadi tua seperti saya dan kemudian menunggu kematian. Itu ya, benar kan? Jadi saya tidak takut bercerita mengenai kematian. Karena kematian itu adalah sudah pasti. Karena istri saya sudah meninggal juga, jadi saya juga jadi berani ngomong kematian. Kok dulu rasanya takut-takut juga ya. Tapi saya sekarang merasa saya dikuatkan ya dengan firman Tuhan dan bahwa andalan Tuhan itulah menjadi pegangan hidup saya. Nah, kita proses hidup nih. Kita mau bicara mengenai proses hidup. Bahwa kita dilahirkan tidak mempunyai pilihan. Tetapi kita tumbuh menjadi dewasa. Kita punya pilihan hidup nggak? Bu Maria? Ada pilihan hidup kita? Ada nggak? Kita mau pilih yang mana? Terserah kita kan? Aku mau pilih mengikuti Yesus atau tidak mengikuti Yesus pada waktu umur sesudah dewasa, itu adalah pilihan kita. Benar? Ya. Jadi mau berbuat baik atau berbuat jahat, itu pun pilihan hidup. Ya. Jadi kalau Chinese itu ada pepatah bilang begini, nggak tahu ada yang bisa bahasa Chinese nggak di sini? Kalau nggak aku bohongin dia.
Bisa? Enggak ada. Wah, ini oke. Aku bohongin enggak apa-apa. 三是不起呀，四是不发，五是不富，六是早逝路. Ya, itu katanya begini ya, bahasanya begini. 30, umur 30 tidak mulai, kalau kita tidak mulai kerja. 40 tidak bertumbuh, artinya tidak tidak berkembang. Ya. 50 tidak kaya, 60 yuk akan mengalami kesusahan. Ya itu katanya ya kan. Tapi saya balik ini. 30 kalau tidak mengenali Yesus, ya, 40 ya, engkau akan mengalami pertumbuhan, tidak mengalami pertumbuhan atau tidak perkembangan. 50 engkau tidak dekat dengan Yesus. 60 pada waktu mati atau waktu dipanggil oleh Tuhan, engkau mengalami kesusahan. Ya, benar nggak itu? Jadi ini hidup, ini suatu proses hidup yang sebenarnya adalah pilihan kita. Apa yang kita mau? What we want to do? Mengikuti Yesus atau tidak? Saya umur 30 tidak. Cari duit, iya. Habis-habisan cari duit. Untung saya 40 itu saya dipanggil oleh teman-teman saya untuk mengikuti Perduki. Jadi umur 40 saya mulai. Ya. Jadi sudah saya mulai, jadi kemarin kita baru HUT 38 ya. Jadi ketua perhimpunan kita Steven Chua sama istrinya itu sibuk punya bukan main untuk benar-benar membuat suatu HUT yang benar-benar luar biasa. Ada appreciation night waktu itu, ya saya di-appreciate, saya merasa wah sangat bangga. Bangga bukan diri saya tetapi karena Yesus mengasihi saya. Karena Yesus mengasihi saya 38 tahun saya masih taat untuk bekerja di ladang Tuhan. Jadi saya mulai dengan umur 40-an, 50 saya berkembang, 60 ya mungkin dulu kalau saya dijadikan, kamu jadi pewarta dong, kamu jadi ini dong, jadi itu dong. Apa katanya? Ya Bu Maria apa? Tidaklah, tidak mau. Ya, tidak mau. Kalau disuruh jadi ketua apa, saya tidak pernah jadi ketua umum itu sesudah 20-30 tahun yang lalu. 20 tahun sesudah saya di Perduki, saya baru jadi ketua umum. Ya. Kenapa? Saya selalu orang Katolik selalu ngomong, jangan aku deh. Mau jadi ketua lingkungan, jangan aku, kamu aja, kamu tuh hebat, kamu tuh bagus. Aku apa? Aku ini tidak sempurna katanya. Ya kamu mau tunggu sempurna, sampai kapan? Kalau kamu mau nunggu engkau baru kudus, sempurna, baru menjadi pengurus, artinya apa? Kita nunggu sampai kita dipanggil Tuhan pun itu masih harus ada mengaku dosa. Jadi artinya kita tidak pernah sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui komunitas yang demikian ini. Melalui mendengar firman Tuhan. Setiap hari, ya, jangan satu hari pun engkau tidak mendengar firman Tuhan. Sekarang kan gampang, TV ada, ya kan, HP ada, semua nih HP ini isinya adalah firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa, dipanggil aja sedikit ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kalau tidak dibaca, tidak direnungkan,
setiap hari jadi lupa. Apalagi kalau seumur saya begini kan, hari ini dikatakan besok lupa lagi. Ya, jadi kita tidak perlu takut kalau kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Jadi proses kehidupan kita itu adalah bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan supaya kita waktu dipanggil nanti, the last call, kita sudah punya paspor. Ya, ingat cerita Lazarus ya dengan orang miskin, masih ingat itu? Itu baru bacaan beberapa hari yang lalu kayaknya sih. Ya, bahwa Lazarus, pernah dengar nggak ini cerita ini? Bahwa dia makan dengan orang yang orang yang kaya raya, dan kemudian dia tidak diberi sedikit pun makanan. Ya, orang kaya itu makan seenaknya dan kemudian meninggal, dua-duanya meninggal. Satu Lazarus dipeluk oleh Abraham dan yang satunya ya si orang kaya itu mati, sangat-sangat menderita. Ya, itu ceritanya. Jadi ini juga the last call ya, memberikan peringatan kepada kita supaya kita sangat-sangat harus percaya kepada Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Itu yang penting. Teladan Yesus apa? Kasih. Mengasihi. Itu yang paling penting. Mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi juga saudara-saudara kita. Jadi kita ada di dalam komunitas Kristen, kita harus ada doa. Ya. Pertama adalah kitab suci kita harus baca. Ya. Doa kita, ya, kita tiap hari harus berdoa. Untuk berdoa itu adalah bersatu dengan Yesus. Ya. Kemudian kita harus mempunyai keluarga dan komunitas. Itu penting kan? Penting nggak keluarga kamu komunitas? Penting. Saya terus terang aja, kalau saya tidak mempunyai komunitas, waktu istri saya sudah meninggal, wah setengah mati. Tapi saya pas ada komunitas saya, orang Perduki sangat care, datang kepada saya untuk memberikan semangat, ya, move on, ya, move on. Bagaimana move on-nya? Ini saya ditinggalin begitu saja. Itu berat. Tetapi ya kita harus rendah hati menghadap pada Yesus bahwa Engkaulah andalanku. Tuhan merupakan andalan kita. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa dapat untuk hidup dengan baik. Andalkanlah Tuhan supaya kita bisa hidup dengan baik. Saya dikasih berapa menit ya? Ini kalau saya ngomong terus ini bisa sampai jam berapa? Ya? Masih lama? Jam 12? Oh, 11.40. Oke. 11.40. Soalnya kalau enggak nanti kelaparan nih ya. Oke, kita mengikuti Yesus. Kita harus mengikuti Yesus dalam sesudah lahir, dewasa, dan tua. Ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus kita lalui. Bagaimana kita harus ikut Yesus? Pertama kita harus percaya, ya. Harus ada kasih, harus ada pengampunan dosa. Benar nggak itu? Ya, ada dosa nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Diteruskan aja ya dosanya atau tidak? Kita memang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita.
Tuhan itu maha kasih, maha baik, maha pengampun, penyayang, dan maha segala-galanya. Maka dari itu kita tidak usah perlu takut kalau kita tidak apa tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Ya. Di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita, selalu ada yang berhasil, selalu ada yang gagal. Benar kan? Ya. Yang penting adalah kita bersyukur saja apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Saya sekarang ini masih sakit kaki saya nih. Saya pikir wah ini bicara setengah jam, 1 jam di sini berdiri, apakah saya kuat? Ya, tapi doa saja. Number one doa, tapi kita harus berjuang juga. Jangan hanya doa, tetapi diam saja. Apapun ya kesalahan Anda, apapun kegagalan Anda, apapun sakit Anda, ya kita berdoa. Selain dari berdoa, kita harus berusaha. Jadi saya tempel koyok di sini. Tempel koyok di sini ya akhirnya ya bisa jalan juga walaupun sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu sudah mulai. Terakhir saya ke Taiwan untuk saya suntik di sini supaya baik, tapi saya pikir ada baiknya, tapi juga masih kurang. Ya namanya orang yang sudah umur 70-an ya pasti ya sudah mulai ada kropos atau apa begitu. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kita ada Tuhan. Tuhan akan memelihara saya kok. Saya jalanin aja. Tidak bisa jalan, Tuhan hari ini saya mau memberitakan firman. Artinya tolong saya. Bukan saya yang diberitakan tetapi Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang baik, Yesus yang maha kasih. Itu yang kita firmankan. Jadi kita nggak usah takut. Ini bisa diberesin sama dia. Ya, yang penting adalah percaya dan taat. Ya. Jadi Yesus itu menjadi andalan kita. Dalam hidup kita selalu ada kegagalan. Saya di dalam kehidupan kita, dalam hidup saya, di dalam bisnis saya, itu saya 4 kali mengalami kegagalan. Ya, karena saya adalah seorang bisnis dan profesional, jadi saya bicaranya mengenai bisnis saja. Kalau ibu-ibu kan banyak masalahnya yang lain-lain lagi. Ya, pasti ada yang lain lagi. Tapi saya kira kehidupan kita itu hampir sama. Ada up and down. Ya, jangan hanya senang sama Yesus kalau dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan kantongnya penuh, ya toh, kesehatan hebat, moncer, semuanya baik, itu baru mengatakan, waduh Yesus baik. Tetapi ada saatnya, ya kita juga berada di bawah, di dalam keadaan sakit, dalam keadaan keuangan yang serba tidak ada, dalam keadaan terpuruk. Itu pun kita harus memegang Yesus. Kalau tidak, kita pun akan menjadi kesulitan sendiri. Kita tidak tahu mau kemana perginya. Maka itu Yesus sudah memberikan kita satu firman yang mengatakan yang paling hebat itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah ke Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui Yesus. Ya, benar kan? Kata Yesus.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu siapa? Ya, bukan aku Stefanus Tianadi, bukan melalui aku. Salah ya, itu akunya itu gede tuh. A. Jadi itu adalah jalan Tuhan. Semuanya yang kita lalui adalah kita ikut jalan Tuhan saja. Karena dialah merupakan jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau Anda tidak mengikuti Tuhan, ya itu artinya engkau akan mengalami banyak kesulitan. Untung saya umur 40 sudah mengikuti Tuhan. Sehingga waktu saya jatuh, waktu saya dalam kesulitan, waktu saya lagi tidak punya uang, lagi marah-marah sama istri, wah ada Yesus untung. Ya. Jadi ada Yesus, semuanya kita pegang Yesus. Nah, kalau kita berjalan bersama Yesus, Yesusnya di mana? Ini baru saya dapat kemarin nih. Ya. Kalau kita jalan sama Yesus, Yesus di mana, Bu? Hah? Di? Siapa yang tadi ngomong? Ibu mana yang bilang depan? Hah? Oh, Herlinda. Oh, Herlinda. Ya, Herlinda memang top. Di depan. Ya. Yesusnya di depan. Jangan kita ngomongkan kita berjalan bersama Yesus, Yesus di samping atau Yesus di belakang. Yesus harus ada di depan. When I follow Jesus, ya, dia harus ada di depan, kita harus di belakang. Kenapa dia harus di depan? Karena dia bisa memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Dia tahu jalan ini baik, jalan ini tidak baik. Ya, jadi jalan ini, kalau ada orang yang melempar batu kepada kita, yang kena siapa duluan? Yang di depan ya. Ya kalau ada Yesus ya dia kena duluan. Jadi kita tidak kena, kita di belakang safe. Ya. Itulah jadi kalau kita mengikuti Yesus itu serba baik, serba hebat, serba luar biasa. Saya mengikuti Yesus 38 tahun, saya merasakan betapa Yesus itu baik padaku. Dalam keadaan susah, di dalam keadaan sangat berat, ya. Kadang-kadang kalau tidak ada Yesus sebagai pegangan kita, maka kita akan jatuh. Di dalam pandemi ini, semua orang tahu, ya, kita mengalami kesulitan sekali. Kita tidak bisa ketemu orang, kita tidak bisa berdagang dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan? Kita hanya berdoa saja. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Seperti saya mempunyai 200 karyawan. Hal yang paling gampang bagi kita adalah layoff ya. Ya Maria, Ibu Maria ya. Betul kan? Kita keluarkan saja dia. Kalau dikeluarkan kita gampang. Enak kan? 200 orang kita keluarkan saja, selesai. Ya, apakah itu yang dimaukan oleh Yesus? Kita berdoa. Tidak. Yesus bilang tidak. Tidak boleh. Lah kalau tidak boleh dari mana uangnya untuk bayar itu? Kita tanya Yesus. Tetapi puji Tuhan ya, kita bersyukur. 2,5 tahun atau 3 tahun, 3 tahun kita mengalami pandemi dan perusahaannya saya masih jalan saja gitu. Tapi kita masih bisa menggaji orang-orang itu. Tidak pernah kita mem-PHK-kan orang ya sampai sekarang ini. Dari apapun ya, asal dia tidak berbuat curang. Kalau dia berbuat curang ya kita ber-PHK. Tapi kalau dia berbuat baik tetap aja on the track ya kita terima dia sebagai pegawai.
Dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya masih memimpin perusahaan itu dengan baik. Dan puji Tuhan, kita juga diberikan ada proyek-proyek yang selalu ada. Walaupun tidak cukup, tidak banyak, tetapi kita masih bisa hidup. Itu saya kira adalah bukan kekuatan saya, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Di dalam doa saya, Tuhan tolonglah apa yang saya harus lakukan. Saya ini bukan apa-apa, saya bukan orang pintar, orang hebat, orang kuat, tidak juga. Ya. Tetapi hanya ada Tuhan yang selalu baik dan maha kasih kepada kita semuanya. Dan kalau Dia mengasihi saya, Dia pasti juga mengasihi Anda semua. Percaya? Benar? Amin? Amin enggak? Kuat sedikit aminnya. Amin, itu. Ya kan? Ya. Yesus baik? Iya, itu kita harus mengatakan yes. Ya. Tadi begitu hebatnya itu ya. Mereka ini menyanyi. WL dengan singernya bukan main, luar biasa. Sangat semangat. Ya. Saya melihat semangat mereka. Ya, dari jauh, saya waktu sampai di situ, saya jam 9.15 saya sudah sampai, saya nggak mau naik dulu. 9.15 saya udah sampai, karena saya takut dari BSD sampai ke sini itu kira-kira bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, dan bisa juga 1,5 jam kalau macet di boulevard itu, wah. Jelaka saya udah tahu. Jadi saya agak sedikit lebih baik saya datang pagi aja. 7:30 tadi saya jalan, jam 7.30 dari BSD. Saya pikir jam 9.30 sampai di sini. Ya, tapi puji Tuhan jam 9.15 saya sudah sampai. Jadi saya tunggu di bawah, saya lihat belum ada yang datang sih. Ya. Tapi sudah nyanyi. Nyanyinya sangat gembira. Jadi saya pikir ya inilah semangat, ya, semangat perjuangan kita. Jadi kalau kita tidak berjuang di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Berjuang terus, jangan takut. Ya, berjuang untuk berbuat baik ya. Jadi antara baik dan jahat itu kan ada sisa sedikit itu. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita buat baik. Dan yang penting lagi adalah apa? Berbagi. Berbagi itu bukan berbagi harta saja, tetapi juga berbagi kasih. Berbagi pengetahuan. Berbagi firman Tuhan. Itu juga berbagi. Jadi jangan berbagi itu hanya melulu berbagi mengenai harta benda. Ya. Jadi kita dalam kehidupan kita selalu harus punya nilai. Apa sih nilai kehidupan kita itu? Ya. Jadi saya mempunyai value. Karena kami mempunyai satu SSK ya, ada satu program yang namanya Sukses Sejati Katolik. Di dalam Sukses Sejati Katolik itu juga disebutkan bagaimana kita harus berbuat terbaik di marketplace ya. Artinya kalau kita pengusaha itu berbuat baiknya bagaimana. Jadi kita mempunyai satu value yang namanya glory. Ya. G itu namanya itu apa? God center. So everything we do itu adalah untuk Tuhan dan dari Tuhan. Ya benar nggak itu? Ya, God center. Jadi God center ini sebenarnya bukan hanya untuk value ini. Saya percaya ini bukan hanya untuk pengusaha, tetapi itu juga orang biasa, ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak dan profesional yang lain, apapun pekerjaannya tetap mengandalkan Tuhan. Benar gak? Ya Bu Maria?
God center, salah nggak? Enggak ya. God is the center of my life. Jadi Tuhan itu adalah pusat kehidupan kita. Ya kan? Nah, di dalam itu mempunyai suatu L itu adalah loyal to process, adalah suatu proses. Kita hidup itu di dunia ini kita mempunyai suatu proses. Benar? Ya, proses kehidupan seperti saya bilangkan tadi bahwa umur 30, 40, you mulai dari kapan you mau tahu Yesus? Itu proses kehidupan Anda. Ya. Lebih mudah, lebih bagus. Ya kalau bisa umur 13 sudah tahu Yesus, ya lama-lama yang lain dia akan tambah proses pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bagus. Ya. Oh itu adalah obedience, itu ada ketaatan. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus kita harus lakukan. Itulah namanya taat. Ya. Taat kepada Tuhan. Itu adalah menjadi semboyan kita juga. R itu adalah Roh Kudus. Kita harus ada Roh Kudus yang membantu kita ya dalam bacaan hari ini mengenai Roh Kudus hari ini ada baca di dalam Injil kita. Itu Yesus mengatakan dia akan pergi dan akan memberikan kita roh penghiburan, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita selalu dibantu oleh Roh Kudus itu. Jadi Yesus itu pergi tidak begitu saja, dia memberikan kita roh penghiburan, Roh Kudus yang bisa membantu kita setiap hari. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau tidak ada Yesus, ada Roh Kudus. Yesusnya datang kepada kita. Yang terakhir adalah Y-nya adalah yielding. Ya. Artinya itu berbagi. Seperti tadi saya katakan, kita selalu harus berbagi. Ya, jangan kita anggap ini semuanya adalah kita punya. Hidup ini semuanya adalah titipan kok. Semuanya titipan. Rumah yang besar, titipan. Kita di sini hanya datang hanya sementara saja di dunia ini. Sebentar lagi kita kalau dipanggil, semua titipan-titipan itu tinggal. Mobil yang bagus, titipan enggak? Titipan. Uang yang banyak, titipan enggak? Titipan. Jadi pakai saja dan berbagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Ya, itulah adalah Yesus sebenarnya yang hidup di dalam diri kita. Ya. Saya kira the last call ini mengingat kita banyak hal. Membuat saya sendiri sebenarnya mencambuk diri saya sendiri untuk berbuat, Steve, apa yang sudah kamu lakukan sampai sekarang ini? Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan padamu? Saya harus mengatakan, ya Yesus, tetapi masih banyak kekurangan saya. Tapi pasti Tuhan mengatakan, aku mengasihimu. Jalanlah sesuai dengan apa yang sudah aku lakukan. Ya. Jadi kita semua mohon ya, semuanya harus mengaturkan kepada Tuhan. Andalan Tuhan itulah yang paling bagus. Bukan mengandalkan kita sendiri. Semoga sharing saya dan pewartaan Injil ini ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya bukan orang yang sempurna juga, bukan orang yang benar-benar hebat, tapi saya kira Yesus yang mengutus saya di sini untuk bicara mengenai the last call ini. Ya.
Mari sebelum kita berdoa, ada doa ya, kita mau nyanyi bersama yuk. Ya. Saya bukan orang ahli penyanyi, makanya saya minta Maria dan teman-temannya untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, mari kita bersama-sama. Silakan dulu. Bukan berarti saya menyanyi di sini, saya ini ahli nyanyi nih. Yuk, Maria. Ya. Maria di sini aja. Aku takut kalau enggak sendiri. Atau kalau enggak Ping-Ping ke sini deh. Ya, Ping. Ini pemberani juga satu ini. Ya, luar biasa ya. Ya. Oke. Atau mau sharing enggak ya? Oke, enggak sharing. Sudah habis waktunya. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi yang tidak sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah cerita. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita cuma nanti percaya berarti lagi. Kita jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini saya usah saja. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku penuh sudah. bila saatnya nanti Aku berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Dan nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya, silakan duduk. Kita berdoa. Mana ada yang apa? Ya, sekalian taruh di mana? Ya, pegang aja ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang menyayang, kami bersyukur Bapak pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan. Dan kami juga boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, memang kami tidak sempurna. Kami bukanlah orang-orang yang kuat, malahan kami adalah orang-orang yang sangat lemah. Tetapi Engkau ya Tuhan menguatkan kami. Memberikan kekuatan bagi kami yang kadang-kadang tidak patuh padamu ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dan kami mau dikuatkan oleh-Mu.
Di dalam kelas ini, kami mempunyai banyak permohonan. Kami tidak tahu apa dan siapa yang menulis surat-surat ini dan permohonan ini. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau akan memberikan yang terbaik atas doa-doa yang kami panjatkan. Atas segala permintaan permohonan di dalam surat-surat ini. Permohonan sakit penyakit yang mau disembuhkan. Permohonan kegagalan di dalam bisnis. Kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan semua lagi apapun yang terjadi yang ditulis di dalam surat ini, dalam permohonan ini, hanya kami mohon kepadamu untuk memberikan yang terbaik bagi kami dan bagi mereka yang menulis permohonan ini. Tuhan, kami memang tidak layak ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau layakkan kami. Engkau berikan kami kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah-masalah ini melalui Roh Kudus-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan sekali lagi, berilah kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi semua yang ada di sini. Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan doa ini. Biarlah Engkau berkati persekutuan doa ini supaya menjadi perpanjangan tangan dari-Mu sendiri. Semua ini kami panjatkan doa-doa ini melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkati. Sorry, nggak bisa lari. Ya. Pak Stefanus, terima kasih banyak Pak atas firman-firman yang sudah diwatakan pada kami. Sangat menguatkan. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Stefanus. Ya, terima kasih Bapak. Luar biasa ya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Pak Stefanus. Intinya kita harus percaya. Ya. Percaya bahwa apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Baik, kita sudah di ujung untuk persembahan. Karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, maka pada saat ini kita kasih yang terbaik juga kepada Tuhan Yesus dan persekutuan doa ini. Persembahan kami. Ini aku, semua milikku, ku penyerahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, duka, aku serahkan yang telah lalu, yang akan datang, harapan yang terbayang, masa depan bersama, serahkan
langganganku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan berkenan padamu. Oh, sembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai tanda mahal yang berkenan padaku. Berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman, Ibu Like ya. Ya, silakan Ibu Like. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Tanadi atas renungannya pada pagi hari ini. Jadi supaya kita jangan ketinggalan pada saat the last call, itu kita harus jadi orang yang percaya kepada Tuhan ya. Melakukan firman-Nya, apapun yang kita lakukan, andalkanlah Tuhan dan jadikanlah Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Fonita atas kesaksiannya. Tuhan melindungi dan menyembuhkan anak-anak yang berharap kepadanya. Itu pasti ya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Maria Barbir, kepada pemain keyboard Bro Rofi, terima kasih. Kepada petugas LCD, proyektor Ibu Uni dan Ibu Sinta, dan soundman Bro Alvin. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Pada hari Kamis malam tanggal 18 Mei kita libur kenaikan Isa Al-Masih. Dan Kamis berikutnya tanggal 25 Mei ada renungan dibawakan oleh Ibu Sandra dengan tema dipenuhi rasa syukur. Selasa pagi tanggal 23 Mei jam 10 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Sugito dengan tema bertobatlah dan berjaga-jagalah, waktuku sudah dekat. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Apakah ada? Enggak ada. Terima kasih untuk kedatangannya, Bu, Bapak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia hadir setiap Selasa. Kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Like atas pengumumannya. Baik Bapak Ibu,
Kita sudah di penghujung persetujuan doa ini sudah selesai. Tapi sebelum kita keluar dari tempat ini, kita akan berdoa agar apa yang kita dapat tadi dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri ya, kita berdoanya berdiri ya, boleh ya? Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita akan berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi sampai siang hari ini, Engkau selalu menemani kami di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa, persekutuan doa ini berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur Bapa, kami telah Kau bekali firman-firman pada hari ini, pelajaran-pelajaran firman pada hari ini Bapa, yang akan bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengirimkan Bapak Stefanus yang telah mewartakan firman-firman tersebut. Kiranya Kau memberkati Bapak Stefanus di dalam pekerjaannya, terutama kesehatannya ya Bapa, dan pelayanannya, agar pelayanannya selalu bertumbuh dan menjadi berkat dan garam banyak orang. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Ya Bapa, kiranya juga Kau memberkati Ibu Fonita yang memang tadi kesaksian atas kebaikan Engkau Tuhan. Dan Kau juga memberkati Ibu Ping yang tadi juga ikut pujian bersama kami. Kau juga kiranya memberkati semua umat yang hadir di tempat ini. Siapapun Tuhan yang ada di ruang ini, Kau telah memberkati. Dan kami percaya yang sakit Kau sudah sembuhkan, yang ada masalah apapun, keluarga, pekerjaan, Kau sudah legakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk negara kami ya Bapa, agar selalu damai, tentram, terutama rukun antara suku, bangsa, dan agama. Terima kasih Bapa. Kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing atau tujuan yang kami akan lanjutkan nanti Tuhan. Dan kami percaya Kau selalu menyertai kami dan selalu menjadi perisai kami. Kami selalu jalan bersama Engkau Tuhan. Kami aman, kami tentram. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pada bulan ini bulan Rosario, kita akan menaikkan pujian untuk Bunda Maria. Ya, kita jangan keluar dulu ya. Kita naikkan pujian. Bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang bijaksana. Dan dia mendengarkan semua doa-doa kita loh yang disampaikan kepada putranya yang kudus. Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Engkaulah Ria perawan yang tiada bernoda. Kasih-Mu sinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang
Angkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi Ave Maria ya. Ave Maria, Maria. Terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya buat semuanya. Selasa depan hadir lagi ya Bapak Ibu.